adalah Caroline, putri duyung yang bersuara merdu, tapi hanya punya sedikit pendapatan. Karena itu dia harus bekerja untuk putri duyung lain. Jenny, gadis kaya yang manja dari keluarga baik-baik. Dia tidak tahan dengan nyanyian Caroline, karena dia pikir suara Caroline sumbang. Karena itu dia minta Caroline bekerja dengan tenang. Dia tidak bisa hilangkan perlakuan jahat Jenny dari kepalanya. Putri duyung kaya sulit untuk diurus. Dia selalu mengatur semua orang, khususnya si pelayan lobster, Olivia. Putri duyung kaya tidak akan mau baca koran sendiri. Olivia harus bacakan dengan kencang. Di situ ada berita yang berbunyi, kompetisi nyanyi suara laut akan segera diselenggarakan. Inilah yang dibutuhkan Jenny. Sudah sangat lama dia memimpikan untuk menjadi artis. Caroline merasa kehidupannya sangat membosankan. Kalau bisa, dia ingin jalani kehidupan berbeda. Apa dia habiskan seluruh hidupnya membersihkan lantai? Tapi Dewa Neptunus punya rencana untuknya. Jules, temannya, menghubungi ponsel kerangnya dan menyampaikan soal kompetisi. Jules yakin kalau Caroline bisa menang. Caroline, ini saatnya kau bersinar. Sementara itu, Jenny bersiap mengikuti kontes. Selama latihan, dia mengerti bahwa dia tidak bisa kendalikan suaranya. Dia harus mempekerjakan pelatih nyanyi. Untung saja, Olivia menemukan satu pelatih. Namanya Johnny Singleton. Dia salah satu penyanyi paling sukses di Samudra Pasifik dan dinominasikan untuk Gold Lobster. Bahkan dia bisa mengajarkan rumput laut bernyanyi. Bila dia berhenti memandangi wajahnya, Olivia tahu ini akan memakan banyak waktu. Untungnya, dia punya penutup telinga. Ini akan melindunginya dari suara Jenny. Setidaknya untuk sementara. Oh ya ampun, itu luar biasa. Caroline memutuskan untuk berlatih dengan Johnny Singleton. Dia berharap penyanyi terkenal itu bisa membantunya dengan gratis. Dia mau membantu kalau Caroline memang berbakat. Koran itu menulis bahwa Johnny berhati sangat baik. Namun, koran bawah laut terkadang juga bisa berbohong. Johnny menunjukkan biaya melatih menyanyi. Dia tidak berencana melatih dengan gratis. Dan dia sangat marah hingga dia mulai tersedak. Dan dia bisa saja mati. Tapi Caroline menyelamatkannya dengan segelas air. Johnny ingin membalas budi. Dia akan membantu Caroline bila dia berjanji untuk berlatih keras. Ternyata Johnny sama sekali tidak jahat. Jenny mengerti bahwa bakat bukan satu-satunya hal yang dibutuhkan untuk menang kompetisi. Dia juga perlu penampilan menakjubkan. Pelayannya akan bantu mengurusnya. Salah satu dari banyak masalah Jenny, dia itu sangat pemilih. Olivia tidak tahan lagi. Gaya rambut apapun yang dilakukannya, Jenny selalu saja tidak puas. Selalu ada sesuatu yang tidak disukainya. Jujur saja, dia memang selalu pemilih. Kesabaran Olivia pun sudah habis. Dia tidak mau bersabar dengan perilaku Jenny lagi. Sebaiknya Jenny cari ikan badut untuk dijadikan pelayan. Olivia berhenti kerja. Caroline punya gaun favorit, tapi gaunnya sedikit lusuh. Ini tidak bagus, tapi dia tidak akan menyerah semudah itu. Neneknya memberitahukan resep rahasia tentang cara mengubah gaun lama jadi baru dengan menggunakan sihir. Caroline belum mencoba trik yang ini. Karena itulah dia harus ikuti resep dengan seksama. Dia akan membutuhkan garam laut, rumput laut, air, kerang, makanan ikan, dan sekarang harus menuang semuanya dalam panci, juga gaunnya. Dan membaca mantra. Oh, Caroline, semoga ini berhasil. Kami tidak sabar menunggu hasilnya. Warnanya jadi berbeda, tapi gaunnya terlihat mempesona. Jenny tidak percaya pengkhianatan dari Olivia. Rambutnya mengerikan, gaunnya juga sangat seram, dan pelayan berhenti kerja. Ini tidak bisa berjalan terus. Jenny membutuhkan asisten baru yang tidak meninggalkannya saat situasi buruk.
Jenny memutuskan menyewa produser pertunjukan, Agen Shark. Dia seorang profesional yang akan melakukan apa yang dia bisa untuk menjadikan Jenny bintang super di laut. Untung saja, uang bukanlah masalah bagi Jenny. Sekarang dia lebih percaya diri soal peluang untuk menang. Caroline tahu rahasia pakai riasan sempurna. Peliharaan favoritnya, ikan kecil yang benar-benar berbakat. Kau tidak perlu penata rias yang mahal. Kau hanya butuh teman kreatif. Lihat riasan yang diciptakan oleh penata rias mungil ini. Caroline terlihat mempesona. Agen Shark mulai curiga penyebab tidak ada orang yang mau bekerja pada Jenny. Dia klien yang menyebalkan. Dan suaranya bisa membuat semua orang hilang akal. Putri Duyung ini tidak mewariskan bakat menyanyi leluhurnya. Biasanya kapal laut tenggelam karena suara Putri Duyung. Tapi kapal laut bisa meledak dengar suara Jenny. Agen Shark sangat beruntung. Jenny sangat senang dengan riasannya, tapi dia ingin pamerkan kekayaan. Dan karena itulah dia butuh bedak emas. Jenny akan mengenakan pakaian dan riasan yang paling mahal untuk kompetisi. Putri Duyung Kaya bersiap untuk pergi. Tentunya dia akan butuh pesawat pribadi. Dia sudah buat keputusan. Sekarang saatnya mengepak barang. Sudah jelas dia tidak akan lakukan sendirian. Itu sebabnya Jenny memanggil agennya. Sepertinya Jenny lupa bahwa dia bukan pelayannya. Untung saja Shark adalah seorang profesional dan dia tidak mempedulikan tingkah kliennya. Caroline hanya perlu lakukan beberapa hal, seperti menuju lokasi kompetisi. Dia mendapatkan tiket tapi terlalu mahal baginya. Inilah hal yang mengerikan. Pelayan membawakan tagihan dengan jumlah tagihan besar. Caroline harus temukan solusi. Saat seperti ini, kekuatan Putri Duyung digunakan. Pelayan terkena mantra dan dia siap untuk membayarkan tagihannya. Itu baru kekuatan Putri Duyung. Tapi itu tidak hanya mengesankan pelayan. Suara Caroline membuat pria di kafe terpesona. Dan sebagai gantinya, dia memberikan undangan untuk ikut kompetisi. Dan memberikan kartu nama bisnis. Ini hari keberuntungannya. Caroline satu langkah lebih dekat menuju mimpinya. Impiannya adalah menjadi suara laut. Tapi tidak semua orang punya impian sama. Jenny memutuskan menyingkirkan saingannya dengan menggunakan asam lemon untuk pengaruhi suaranya. Tapi rencana jahatnya tidak berhasil. Karena pada saat-saat terakhir, Agen Shark datang untuk menyelamatkannya. Dia tidak peduli lagi soal uang, karena Jenny harus diberi pelajaran, bahkan bila dia dipecat sekalipun. Berikutnya, Jenny akan tampil. Dia siap untuk menang. Tapi satu hal kecil bisa mengubah segalanya. Agen Shark mengubah kakinya menjadi ekor. Hanya beberapa menit sebelum dia naik panggung. Penampilannya jadi hancur. Ini bencana besar. Agen Shark harus segera melakukan sesuatu. Jenny benar-benar marah. Sepertinya dia kehilangan suaranya. Tapi dia akan tetap bernyanyi. Penampilannya Jenny tidak mengesankan sang juri dan hanya membuat mereka tertawa. Jenny merasa sangat malu. Dan dia bergegas pergi dari panggung. Dan akhirnya giliran Caroline bernyanyi. Dia benar-benar gugup, tapi setelah menatap para juri, dia langsung merasa tenang. Sekarang dia siap bernyanyi. Semua
Semua orang tertegun dengan suaranya yang indah. Para juri menyukainya. Tapi Jenny tidak menyerah dan menyiram air pada tubuh Caroline. Untungnya tidak ada yang bisa menghentikannya. Bahkan perubahan yang tiba-tiba tidak mencegahnya menyelesaikan lagunya dan bernyanyi solo. Akhirnya, Caroline menjadi bintang yang terkenal dan menjadi suara laut. Kini hidupnya akan berubah selamanya. Tapi sayangnya, semua itu tidak benar-benar terjadi. Jenny membawa Caroline kembali pada realita. Itu semua hanya mimpi. Karakter manakah yang paling kalian sukai? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa sukai video kami dan berlangganan agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di Trum Trum Trik.